Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya William Juan Pedro Everest Nino dan teman saya. Nama saya Andre Romanti Biama. Di sini kami akan menjelaskan model dan simulasi untuk memperkirakan tingkat penjualan garam menggunakan metode Monte Carlo. Studi kasusnya di PT Sang C Garam Indo. Baik, yang pertama bab 1 pendahuluan latar belakang. PT Sangca Garam Indo adalah perusahaan yang ada di Kabupaten Rotendao yang bergerak dalam produksi dan distribusi garam konsumsi maupun industri. Garam yang diproduksi juga didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat. Banyaknya permintaan masyarakat pada daerah Nusa Tenggara Timur menuntut pemimpin harus andal dalam menentukan atau memprediksi kebutuhan pasar. Kebutuhan garam yang semakin meningkat pada daerah Nusa Tenggara Timur berbanding terbalik dengan bahan baku pembuatan garam, sehingga stok garam untuk konsumsi menjadi sedikit. Hal ini menyebabkan terputusnya daya beli konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan sebuah simulasi untuk memprediksi jumlah penjualan. Metode yang diandalkan dan banyak digunakan dalam melakukan prediksi adalah metode Monte Carlo. Metode ini banyak digunakan dalam pemodelan simulasi yang melakukan pengujian data dengan tujuan mendapatkan jalan terbaik. Hasil prediksi yang digunakan untuk mengambil keputusan terhadap data berlaku untuk keputusan yang akan datang. Monte Carlo adalah metode simulasi probabilistik yang menjadikan randomisasi atau acak sebagai solusi yang diberikan pada pengguna. Simulasi ini random serta distribusi probabilitasnya yang sudah diketahui. Simulasi Monte Carlo dibangun berdasarkan sistem yang nyata di lapangan. Setiap variabel yang digunakan dalam teknik Monte Carlo mempunyai probabilitas. Metode Monte Carlo mensimulasikan sistem yang dapat ditinjau dengan memilih nilai random untuk masing-masing variabel dari distribusi probabilitas yang ada. Metode ini menghasilkan distribusi probabilitas dari sebuah nilai sistem yang dipakai secara keseluruhan. Simulasi Monte Carlo ini bersifat dasar skostastik yang berlandaskan pada pemakaian bilangan acak atau random number dan peluang dalam mendefinisikan permasalahan. Metode Monte Carlo berguna untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sifatnya kuantitatif dengan pemotretan secara nyata atau fisik. Bilangan acak dapat dikembangkan dengan pola-pola atau nilai-nilai tertentu yang menjadikan bilangan tidak dapat ditebak. Banyak sekali bilangan acak yang dipergunakan dalam menyelesaikan ketepatan simulasi dalam memprediksi. Prediksi tingkat penjualan dengan tingkat akurasi rata-rata sangat baik pada tahun-tahun berikutnya. Prediksi kedatangan dengan tingkat akurasi yang tepat. Prediksi penjualan obat mendapat tingkat akurasi yang tinggi. Maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan meningkatkan tingkat produksi penjualan garam agar stok tetap stabil dan melayani pembeli. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan isi latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana memprediksi tingkat penjualan dengan tingkat akurasi rata-rata yang baik pada tahun berikutnya sehingga menjaga stok tetap stabil dalam melayani pembeli. Untuk batasan masalah A, permasalahan utama diangkat dalam jurnal tersebut adalah semakin berkurangnya stok garam konsumsi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Untuk yang berikutnya B, keterbatasan penelitian tidak disebutkan secara eksplisit, namun fokusnya adalah penggunaan metode Monte Carlo untuk memprediksi penjualan garam berdasarkan tahun-tahun. Yang berikut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi penjualan garam di Kabupaten Rotendao agar menjadi lebih baik lagi ke depan, dan PT Sangce Gramindo memberikan kajian-kajian tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan berkurangnya stok garam konsumsi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bab 2, pembahasan. Simulasi Monte Carlo. Metode Monte Carlo digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan simulasi prediksi penjualan garam di Kabupaten Rotendao, melibatkan pengolahan penjualan pada tahun-tahun 2019, 2020, dan 2021. PT Sangce Garam Indo meningkatkan akurasi prediksi penjualan dan menstabilkan stok pelayanan pembelian. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Pada metodologi penelitian terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tahapan-tahapan ini merupakan gambaran dari penelitian yang dilakukan. Tahapan-tahapan yang dilakukan diuraikan ke dalam sub-bagian yang disajikan pada gambar berikut. Yang pertama itu menganalisis masalah, mempelajari literatur, mengumpulkan data. Selanjutnya, mengelola data dengan metode simulasi Monte Carlo dan menentukan distribusi, menentukan probabilitas, menentukan interval, membangkitkan bilangan acak, membuat serangkaian simulasi. Yang pertama itu menganalisis masalah. Langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah untuk memahami permasalahan yang telah ditentukan pada ruang lingkup atau batas masalah. Yang kedua, mempelajari literatur. Untuk mencapai tujuan, maka dipelajari beberapa literatur yang digunakan untuk menunjang penelitian ini. Yang ketiga, pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan dari tahun 2019, 2021 hingga tahun 2022. Untuk masalah pengelolaan data dengan metode simulasi Monte Carlo, setelah mendapatkan data selanjutnya, penentuan variabel setelah itu akan dilakukan pengelolaan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan. Ya, yang berikut hasil pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat memprediksi penjualan garam dalam bentuk satuan atau kilogram. Baik, di sini adalah data tabel penjualan garam pada tahun 2019 sampai 2021. Itu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu ada di angka-angka yang ada dalam sini. Dari 2019 itu 11 juta 477.602 rupiah. 2020 10.231.25.000 rupiah. 2021 9.655.670 rupiah. 679 rupiah. Di sini menentukan distribusi atau DP. Distribusi probabilitas adalah gambar dari sebuah variabel. Nilai distribusi probabilitas didapatkan dari pembagian frekuensi dengan total frekuensi. Yang berikut menentukan distribusi kumulatif atau DK. Distribusi probabilitas kumulatif didapatkan dari hasil penjualan nilai distribution probabilitas kumulatif dengan nilai distribusi probabilitas, tetapi tidak untuk nilai pertama karena nilai pertama distribusi kumulatif merupakan nilainya sendiri. Yang berikut interval
angka acak atau IAA. Interval angka acak didapatkan dari distribusi kumulatif sebelumnya. Interval angka acak merupakan pembatas antar variabel yang berfungsi sebagai acuan penting di dalam menentukan hasil simulasi yang akan dilakukan. Ketentuan dalam penetapan interval angka acak awal dan akhir adalah nilai ketetapan variabel awal. Yang pertama itu nilai ketetapan variabel akhir didapatkan dari perkalian antara distribusi kumulatif masing-masing variabel dengan angka 100. Dan nilai variabel awal kedua dan selanjutnya didapatkan dari nilai variabel akhir sebelumnya tambah dengan angka 1. Hasil proses A, B, dan C terdapat data pada tabel 1 disajikan pada tabel 2 untuk tahun 2020, tabel 3 untuk tahun 2001 dan tabel 4 untuk tahun 2022. Selanjutnya ini adalah tabel 2 hasil proses terhadap data tahun 2020. Yang berikut tabel 3 hasil proses terhadap data tahun 2021. Yang keempat hasil proses pada data tahun 2022. Untuk membangkitkan angka acak, langkah membangkitkan angka acak atau random number yang digunakan dalam penentuan hasil simulasi. Metode dalam membangkitkan angka acak menggunakan metode Mikes-Chung'Rath. Metode dengan persamaan set I tambah 1 sama dengan A kali set 1 tambah C mod M, di mana A adalah bilangan penggali A lebih kecil dari M, C adalah bilangan pengesahan C lebih kecil dari M adalah bilangan modulus M lebih besar dari 0, dan set 1 adalah bilangan awal atau bilangan bulat lebih dari 0, set 0 kurang dari M, di mana I dimulai dari 0. Metode ini membutuhkan 4 parameter dengan ketetapan nilai ditetapkan terlebih dahulu, yaitu A, C, M, dan set 1. Nilai diisi dengan A sama dengan 8C, 70 sama dengan C sama dengan 70, M sama dengan 99, set I sama dengan 11. Hasil angka acak yang telah dibangkitkan disajikan pada tabel 5. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah angka acak. Dan untuk tabel 6, pada tahun 2022 belum didapatkan akurasi karena belum adanya data real. Hasil yang disajikan ini adalah prediksi yang terjadi terhadap penjualan. Dari prediksi ini menjadi rujukan oleh PT Sangce Garam Indo dalam mempersiapkan hasil produksi sehingga dapat melayani pembeli dengan sangat baik. Untuk kesimpulannya, dari jurnal ini adalah bahwa metode Monte Carlo dapat digunakan secara optimal untuk memprediksi penjualan garam berdasarkan frekuensi penjualan masa lalu. Tingkat akurasi dalam memprediksi penjualan garam pada tahun 2020 adalah 88% dan tahun 2021 sebesar 91% dengan rata-rata 89%. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam menjaga produksi sehingga seluruh permintaan dapat dipenuhi. Dengan demikian penelitian ini. Baik, sekian dari video dari kami. Saya Juanino. Saya Andri Biama. Mengucapkan terima kasih. Sekian dari kami.